Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bakti Abdullah, NIM 18210167 dari kelas A2 2018, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa. Kuliah kerja nyata merupakan kegiatan pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi terhadap kehidupan bermasyarakat. Kuliah kerja nyata juga merupakan salah satu syarat kelulusan tingkat strata 1. Dalam kegiatan kuliah kerja nyata, mahasiswa diharapkan dapat mengobservasi serta menganalisis masalah yang ada di masyarakat. Di pandemi sekarang, kampus IKIP Siliwangi mengadakan kegiatan kuliah kerja nyata yang dilaksanakan mahasiswa IKIP Siliwangi semester 6 dengan mengambil beberapa tema, diantaranya yang pertama, pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama pandemi COVID-19. Yang kedua, pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Yang ketiga, kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Kegiatan kuliah kerja nyata ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk bersosialisasi kepada masyarakat dan dapat menganalisa permasalahan yang ada di masyarakat, terutama permasalahan pendidikan. Kita langsung saja lihat hasil dari wawancara yang telah saya lakukan kepada narasumber yang terkait. Terima kasih. Pertanyaan pertama, Ibu, apakah anak dapat memahami materi pelajaran dengan baik? Kurang. Selama proses belajar di rumah? Kurang. Ibu. Alasannya kenapa, Ibu? Alasannya karena orang tuanya kan nggak terlalu fokus, maksudnya kayak saya kan ibu rumah tangga, banyak urusan yang lain juga. Ya mungkin kurang bisa saya mengajar seperti guru-guru dia di sekolah gitu kali ya. Iya. Kurang, saya rasa kurang banget. Karena maksimal. Orang tua juga pastinya. Terus anak juga manja sama orang tuanya. Nah itu kendalanya. Kalau saya lihat-lihat ya, bukan saya nggak ngerti itu pelajaran begitu. Dibilang baik gimana ya? Dibilang baik ya baik sih, bisa menerima, cuma kalau mereka nggak ngerti kan otomatis namanya kita ya, orang tuanya. Sementara orang tuanya terbatas dalam menerangkan itu, kurang gitu. Kalau memahami ya pasti apa sih, kurang memahami ya kan, beda orang tua sama guru, beda cara mengajarnya. Anak pasti apa sih, rada susah, soalnya kan sama orang tua emang beda ininya, apa cara menjelaskannya suka beda sama guru gitu. Pertanyaan kedua, selama proses belajar di rumah, apakah orang tua selalu mendampingi anak belajar? Iya, mendampingi. Mendampingi ya Ibu ya. Soalnya kalau misalkan tanpa bantuan dari orang tua, susah. anak ya Susah. Asalnya ya, anak saya kan masih balita kecil. ya. Kecuali kalau udah SMP, SMA barangkali ya. Iya, saya dampingi. Enggak selalu. Enggak selalu. Ketika dia mengerjakan PR, saya nggak pernah mendampingi. Paling kalau dia nanya, mah ini yang sulit ini, saya ikut gitu. Paling di situ aja. Berarti si adanya inisiatif ya Ibu ya. Emang termasuk menginisiatif. Kadang-kadang sih, soalnya kalau saya kan punya adiknya, jadi ngurus gitu adiknya. Kalau bapaknya ya waktu pulang itu aja, pulang kerja. Kalau pulang kerja kan sore, waktunya juga sempit anaknya. Kalau udah sore moodnya udah nggak enak. Iya ya Ibu. Kalau malam
pasti alasannya ngantuk apalah, jadi ya mau ngedampingi juga waktunya nggak banyak gitu, nggak full. Ketika si Dede ngerjain tugas paling ibu suka sendiri gitu, ibu ngerjain inisiatif sendiri atau gimana? Nggak paling jadi contohin dulu kalau cuma nulis gitu, kalau cuma nulis. Tapi kalau ngerjain dia cuma didampingi kalau ngerjain soal gitu kan. Kan kadang tugasnya cuma nyalin, ada yang ngerjain gitu kan, yang ulangan-ulangan kayak gitu. Kalau lagi kayak gitu ya didampingi salah satunya gitu. Tapi kalau cuma nulis tinggal dicontohin, dia nanti ngerjain sendiri gitu. Ketiga, apakah ada kendala dalam pembelajaran selama di rumah baik dari media maupun proses pembelajarannya ibu? Jadi handphone. Iya, kendalanya harusnya waktu TK dulu dikasih kuota dari pemerintah, sekarang belum tuh. Itu salah satu kendala juga. Ya, banget kritik dan saran ya. Iya, kuota kan harus lebih kencang, bener nggak? Kemarin dapat, sekarang belum. Apa belum turun, apa kumaha? Itu satu. Tapi otomatis kan biaya orang tua bertambah dong. Ya. Ya, waktu juga kendalanya. Kadang kecepatan internet juga menjadi salah satu Iya. hambatan ya. Iya benar. Kecepatannya itu kota tadi. Kalau kotanya bagus, ini kencang kali ya. Ya paling itu ada misalnya ada yang nggak kita mengerti, terus kita susah menjelaskan, dia nanya lagi ke gurunya gitu. Terus waktu gurunya menerangkan itu namanya nggak langsung kan, nggak bisa langsung bertanya. Iya, yang benar. Tap di situ, Miss aku di situ nggak ngerti gitu. Kan nggak bisa seperti itu ya. Setelah videonya selesai ditonton baru mungkin nanya lagi gitu. Jadi nggak seenak langsung gitu. Kalau lewat medianya ibu misalkan harus menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Classroom, Enggak lancar. nggak lancar ya gitu. Pasti ada kendala lah. Kalau media kan suka biasalah mas, zaman sekarang mah kadang teh ada yang apa sih kuota habis gitu, kadang teh HP-nya lemot, kadang teh kebanyakan materi kan. Terus ngejelasin ke anak juga kan susah. Kita kan basicnya ibu-ibu lah, nggak jadi apa sih, bahasanya tuh beda sama guru kan kalau ngejelasin. Apalagi kalau anak saya makan suka susah dijelasin sama orang terdekat gitu. Jadi harus sama orang lain gitu. Kalau sama orang lain dia cepet, rada lumayan cepet nangkepnya gitu. Kalau sama orang terdekatnya mah suka susah. Ya itu sih paling kendalanya mah kalau media itu. Kalau masalah materi ya susah ngejelasinnya gitu. Apalagi kalau anak saya kan ke MI, jadi agamanya kan ya agamanya rada susah, apalagi saya rada agamanya kurang, jadi ngejelasinnya susah. Kalau sama guru mah kan beda. Berarti ya ibu kalau pelajaran agama yang mungkin menjadi kendala ya. Iya, agama kalau yang biasa apa sih yang tema kayak gitu mah rada bisa ngejelasin gitu. Kalau agama kan beda ininya caranya tuh. Soalnya di MI mah ada pelajaran bahasa Arab, itu sejarah kebudayaan Islam, fikih, akidah, akhlak, Al-Qur'an, hadis iya. ya ibu ya. Susah ngejelasin yang itu, mata pelajaran yang khusus itu. Iya, ibu. Selama pembelajaran daring ibu, apakah komunikasi orang tua dengan pihak sekolah guru berjalan dengan baik ibu? Baik sih, Baik ya ibu ya. Kalau nggak ada yang ngerti ditanyakan, kan ada grup lagi kan buat ibu-ibunya. Oh ada juga ya bu ya. Iya, grup buat ibu-ibunya. Jadi ada satu ketuanya ketua kelas kan, ibu-ibunya jadi nanti
apa bisa tanya-tanya nanti satu orang ini yang nyampein ke gurunya bisa gitu. Kan untuk menghindari terlalu banyak berinteraksi ya. Iya. Kalau kita chat mereka pasti langsung tanggap ya. Iya, berarti tidak ada kendala ya Ibu di bagian Enggak itu. sih, enggak, tapi enggak, pasti lebih seru ketemu langsung ya kalau sekolah. Gimana ya, Ataupun sih, jarang. jarang. Yang penting mah tugasnya diserahin lah gitu ya kan. Kalau tugasnya diserahin berarti kan anaknya belajar gitu. Iya, iya, Ibu ya. Harapan Ibu ketika si sekolah bisa dilakukan secara langsung apa ini Bu? Dan apa aja yang harus dipersiapkan gitu Ibu ketika Ya prokes lah, Prokes prokes ya, ya, iya. prokes ya pasti. Prokes di sekolah ya pihak sekolah ya pihak orang tua persiapan prokes. Kalau seandainya tatap muka ya, Iya. terus saya harap juga walaupun pandemi semoga cepat berakhir, ya jangan langsung bro masuk kayak gitu ya, dijaga-jaga juga. Maksudnya jangan langsung 30 orang masuk bisi ya gitu. Nah itu harapan saya ya, sambil kita lihat lah prokes yang utama kalau. Iya, kalau anak-anak udah paham lah pastinya yang pakai masker. Dan saya tuh udah pernah coba juga, waktu itu mereka udah pernah tatap muka pernah ya, tatap muka. sebelum ujian kenaikan kelas waktu itu. Jadi mereka udah tahu, udah ngerti bahwa hand sanitizer, pakai masker di kelas. Tapi yang udah bisa dilarang kayaknya jaga jarak. Waktu ketemu teman-temannya bukan apa itu mungkin nggak bisa dilarang ya. Iya Ibu. Persiapannya ya pakai masker pasti. Prokes ya Ibu ya. Ya itu. Tapi ya persiapannya apa sih ya, yang penting anaknya sehat, makan itulah biar di sekolah. Soalnya kan di sini juga kan sekolahnya dekat dan yang sekolah di situ kan nggak lingkungan yang lain gitu. Iya, iya, Jadi iya. rada was-wasnya juga, rada nggak itu, Nggak. nggak terlalu Iya. itulah. Yang penting jaga diri aja.